Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi para penonton setia Instagram HMI Tanah Laut dimanapun Anda berada. Kali ini di acara obrolan santai Ramadan edisi Sabtu 19 Ramadan 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh HMI Tanah Laut bersama dengan saya Kasmawati, disiarkan langsung dari studio mini HMI Tanah Laut. Dengan tema kita kali ini yaitu puasa menguji kesabaran untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Baik, di studio telah hadir bersama dengan kita narasumber istimewa yaitu Yunda Dr. Candian Rivia Jaya SAG MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua 1 PW Patayat Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dan juga Sekretaris Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanah Laut. Untuk lebih mengenal dengan beliau, yuk mari sama-sama kita sapa beliau. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabar Yunda hari ini? Alhamdulillah baik. Mengenai tema kita kali ini nih, mungkin bisa langsung dijelaskan saja Yunda sehingga teman-teman yang menonton dapat menyimaknya. Silahkan Yunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, para follower HMI Kabupaten Tanah Laut dan juga Kalimantan Selatan yang mungkin pada hari ini, pada sore hari ini ikut menyaksikan obrolan santai kita. Berhubung dengan tema yang sudah disampaikan tadi oleh moderator kita, maka pada hari ini kami ingin menyampaikan bahwasanya di dalam bulan Ramadan sebagaimana yang sudah dimaksudkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, sabar itu bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh dengan kesabaran. Jadi kesabaran yang dimaksud di sini adalah sabar dalam ketaatan, sabar dalam maksiat, dan sabar di dalam menjalani takdir Allah. Sabar dalam ketaatan, di mana di dalam bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Keberkahan yang kita terima terbagi dalam 3 hal. Keberkahan yang pertama, Allah berikan rahmat di dalam 10 hari pertama di bulan Ramadan. Kemudian keberkahan yang kedua, Allah berikan pengampunan dalam 10 pertengahan bulan Ramadan. Kemudian keberkahan yang ketiga adalah Allah hapus seluruh dosa-dosa kita pada 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, inilah dia beberapa hal yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan. Dengan banyaknya keberkahan, tidak mustahil sebagai orang awam kita menjalani puasa ini harus betul-betul dengan penuh khidmat dan penuh dengan kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sebagai seorang muslim, muslimat yang dirahmati Allah, kita ingin sekali ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan, salah satu keistimewaannya adalah setiap yang kita lakukan dalam hal kebaikan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pahala sunat menjadi nilai pahala wajib. Pahala wajib mendapatkan nilai 10 kali lipat dari pahala yang biasa didapatkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Nah, untuk mencapai pahala yang berlipat ganda ini, kita selaku seorang muslim-muslimat yang betul-betul taat kepada Allah, hendaknya sabar dalam mendirikan, menjalani semua amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Terutama sekali pada saat kita berpuasa, kita tahu bahwa yang namanya puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari segala hal yang membatalkan puasa kita. Menahan dari segala hal yang
menghilangkan nilai-nilai puasa kita. Kalau membatalkan, kita tahu bahwasanya hal-hal yang membatalkan itu banyak sekali. Tetapi yang sekiranya kita tidak menyadari setiap kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan itu adalah hal-hal yang tak terduga tetapi mengurangi nilai puasa kita. Kalau kita tidak sabar menjalani ini semua, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sabar dalam ketaatan ini perlu sekali dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Karena apa? Dari kesabaran ini adalah pijak awal kita untuk mendapatkan nilai ketakwaan, nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan dengan sabar, puasa yang kita lakukan dengan sabar, tahan dengan segala macam persoalan yang kita hadapi selama kita melaksanakan ibadah puasa. Kadang-kadang kita dihadapkan oleh sesuatu yang hasilnya akan merugikan diri kita sendiri. Tapi kalau kita sabar dalam menghadapi itu semua, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih daripada itu. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada kita semua sebagai muslim dan muslimah hendaknya menanamkan dalam diri kita perilaku sabar dalam menghadapi segala hal, terutama tadi dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah laksanakan ibadah dengan baik, laksanakan ibadah dengan penuh kekhidmatan, ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah akan membuahkan hasil yang sangat membanggakan dalam diri kita. Kemudian yang kedua tadi adalah sabar dalam hal maksiat kepada Allah. Kita tahu bahwa setiap hari tidak terlepas kita ini dari hal-hal yang berbau maksiat. Kadang-kadang ada maksiat mata. Ini yang tidak kita sadari lah, kita tidak sadari sebenarnya. Kadang kita melihat hal-hal sesuatu yang sebenarnya tidak boleh kita lihat, apalagi ini bulan Ramadan. Akan tetapi kadang-kadang itu bisa terjadi terhadap kita. Kita buka YouTube, kita buka Google, disuguhi iklan-iklan yang sebenarnya itu konten yang tidak porno, tapi terpaksa harus terlihat pada siang hari bulan Ramadan. Nah, ini mengurangi pahala kita, pahala puasa kita. Nah, mudah-mudahan hal yang seperti ini tidak terjadi dalam lingkup kehidupan kita, apalagi terhadap adik-adik kita yang berada di himpunan mahasiswa Islam dan juga untuk organisasi lain seperti ini Nahdlatul Ulama. Nah, kita sama-sama mengembangkan sekarang ini kan moderasi beragama ini sudah ramai disemarakan. Nah, moderasi beragama artinya walaupun tidak hanya antar umat beragama, tetapi di dalam lingkup intern kita sendiri sesama umat Islam, hendaknya ya sama-samalah kita menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, di dalam hal ini juga kita berpuasa ini salah satu kunci persatuan dan kesatuan umat Islam. Di mana letak persatuan dan kesatuannya? Kita sama-sama membangun kesadaran bahwasanya tidak semua dari umat kita ini sama-sama mengucapkan sesuatu yang baik atau sama kehidupan memiliki kehidupan yang mapan. Banyaklah yang di bawah kita ini yang di bawah garis-garis kemiskinan. Nah, oleh karena itu tadi kesabaran ini yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menjalani takdir. Nah, sabar dalam menjalani takdir, kita tahu bahwa semua orang punya takdir yang berbeda-beda. Kadang orang menganggap dirinya, oh kenapa aku ini ditakdirkan hanya punya kaki satu, hanya punya orang tua satu. Nah, kenapa aku ditakdirkan tidak seperti yang lain, orang tuanya kaya, aku miskin. Nah, jadi kalau kita ini sabar menghadapi apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita, insya Allah ada jalan untuk kita. Jadi inilah yang perlu kita tanamkan selaku umat Islam, baik itu muslim atau muslimah. Apalagi adik-adik yang berada di himpunan mahasiswa Islam ini tonggak estafet ya dari generasi yang terdahulu, bagaimana untuk membangun
semangat kepada adik-adik kita, generasi-generasi yang sebelum kita, sesudah kita nantinya, supaya mereka juga sama bisa berdiri seperti kita, mampu menjadi generasi-generasi yang kuat, yang kuat, punya semangat untuk bisa menjadi orang yang mampu memberikan karya yang berguna bagi orang lain. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari kesabaran yang dibangun tadi, itu akan menjadi jalan mencapai puncak rasa kebersamaan kita terhadap orang lain, menjalin hubungan kita hablum minan nas dan hablum minallah. Kalau hubungan kita dengan sesama manusia, biasanya lebih banyak godaannya. Jadi kesabaran ini perlu ditingkatkan untuk hubungan kita terhadap manusia yang lain, terhadap sesama kita. Karena apa? Kadang-kadang pada saat kita ngobrol atau kumpul-kumpul tidak terasa kadang-kadang lidah ini menyakiti orang lain, atau orang lain menyakiti kita. Yang sering dilakukan oleh orang-orang yang senang berkumpul-kumpul itu kadang-kadang yang tidak bisa dihindari adalah ghibah. Nah, ghibah ini suka membicarakan orang lain. Kalau yang dibicarakan itu juga misalkan yang benar-benar saja, tetapi kalau yang bersangkutan tidak senang dirinya dibicarakan orang, itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi tidak baik. Apalagi kalau yang dibicarakan itu yang tidak benar, itu kan timbul fitnah. Maka fitnah ini kan al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa dikatakan lebih kejam dari pembunuhan? Kalau orang yang membunuh, dia hanya berurusan dengan pribadi yang terbunuh. Artinya kalau memang sudah diselesaikan secara hukum, sudah sampai di situ saja. Tapi kalau fitnah yang terjadi adalah tidak hanya diri orang yang terfitnah, tapi juga seluruh keluarganya ikut dikucilkan. Nah, inilah makanya kita sebagai orang Islam yang tahu betul tentang hukum, sebaiknya menghindarilah yang disebut dengan ghibah seperti ini. Biar bagaimanapun tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan yang lain. Karena sesuatu yang tidak bagus seperti ini, apalagi ghibah ini juga termasuk dosa besar. Karena kan kalau kita tidak minta ampun sama orang yang kita ghibah, tidak akan selesai sampai kita nanti berada di yaumul hisab. Dan ghibah juga mendatangkan sesuatu yang buruk. Dalilnya juga kuat, kan? Ada di surat Al-Hujurat. Kita kalau sudah menghibah orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, itu sama dengan memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Jadi yang seperti ini bagusnya kita hindari. Nah, jadi tadi melakukan segala sesuatu itu perlu kita tabayun lah. Nah, harus tabayun, dicermati dulu. Termasuk juga kita saat menerima berita-berita tertentu. Nah, ini perlu sekali kita teliti, kita cermati, jangan langsung di-share. Ya. Apalagi sekarang kan kita teknologi canggih. Tangan ini setiap berita itu kada sampai semenit, tidak sampai semenit itu sudah nyebar kemana-mana. Jadi itu perlulah kita tabayun dalam segala hal. Nah, termasuk juga kita dalam hal tadi untuk menjadi seorang muslim yang paripurna, ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kuncinya tadi adalah sabar. Karena kata Allah itu sifat-sifat yang baik itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan emosi. Paling bagus itu kita pandai mengendalikan emosi kita. Kita tidak menjadi orang yang arogan, tidak menjadi orang yang cepat marah. Nah, itu yang kita perlu sekali. Karena bagaimanapun untuk mencapai keimanan dan ketakwaan kepada Allah, banyak belajar. Jadi belajar dan belajar terus kita. Jangan sekali-kali kita merasa sudah cukup, sudah puas dengan ilmu yang kita punya. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena di mata Allah itu kan bukan orang yang baik yang dilihat, tapi kadar keimanan dan ketakwaannya yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimanapun pintarnya kita, biar bergelar profesor, doktor, kalau mungkin nanti akhlak dan etikanya tidak bagus, maka tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga bagi kita, terutama adik-adik sekalian yang
himpunan mahasiswa Islam, juga kepada organisasi lain, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai etika moral, sehingga kita bisa mendapatkan kunci keberhasilan. Tidak hanya keberhasilan di dunia, tetapi juga keberhasilan di akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dari keistimewaan bulan Ramadan, di dalamnya ada diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini yang sebagaimana kita tahu bahwa tidak hanya memiliki nama Al-Quran, tapi juga banyak nama. Nah, kalau kita ingin mengkaji lebih dalam dari sekian banyak nama, kita tahu bahwa Al-Quran adalah asyifa, penawar. Kalau memang hati dan nurani kita ini lagi gelisah, lagi resah, kembalilah kita ke Al-Quran. Baca pedomani Al-Quran, jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Nah, itu salah satu dari keistimewaan tadi kan, karena ada diturunkan Al-Quran dan nuzulul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu, di mana di bulan itu ada diturunkan Al-Quran. Jadi ini salah satu keistimewaan. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah setiap perbuatan kita yang baik-baik, termasuk ibadah, semua jadi ibadah lah, semua jadi ibadah, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Termasuk tidur. Termasuk tidur juga. Tidur. Tapi kalau bisa jangan tidur dari sahur sampai ke buka puasa, hampir buka puasa. Ini namanya kita tidak bisa menambah pahala lah. Padahal kan Allah memberikan kesempatan ini luar biasa kepada kita umatnya Rasulullah. Karena tidak diberikan kesempatan ini kepada umat-umat yang terdahulu, hanya kita umatnya Rasulullah yang mendapatkan luar biasa keistimewaan. Bulan Ramadan 1 bulan full kita puasa. Kalau umat yang lain tuh kayak puasa Nabi Daud kan ada berselang-selang kan. Jadi beda-beda. Hanya umat Rasulullah yang mendapatkan kesempatan 1 bulan full dengan pahala yang berlipat-lipat. Nah, yang sholatnya juga hanya kita umatnya Rasulullah yang mendapatkan kesempatan 5 kali sehari semalam sholat. Untuk umat yang lain kan tidak sama dengan kita. Apalagi perintah sholat 5 waktu ini kan terjadinya setelah adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini satu kesempatan buat kita jangan sampai terlena, jangan sampai kita menyia-nyiakan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jangan disia-siakan betul. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang lainnya adalah tadi Allah berikan rahmat yang begitu luas kepada umatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Silahkan mencari amalan ibadah yang sebanyak-banyaknya. Makanya kalau bisa sholat sunat jangan ditinggalkan. Nah, sholat sunat rawatib, kemudian duha, tahajud apalagi kan. Kita tidurnya kalau malam ini bulan Ramadan ini sedikit lah tidurnya. Jadi kita kan bangun jam 1/3 malam. Laksanakan aja sholat tahajud, habis itu kan lanjut sahur, baca Quran. Banyak sekali yang perlu kita lakukan. Paling tidak kita bisa mengganti ketertinggalan ibadah-ibadah kita yang terdahulu di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Kemudian juga apabila kita 1 bulan full melaksanakan ibadah bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan full, kemudian kita melaksanakan lagi 6 hari di bulan Syawal, sama dengan puasa 1 tahun. Nah, ini luar biasa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak pahala. Dan jangan sampai pahala yang sudah kita kumpulkan banyak hanya karena kita hilang, terkikis semuanya. Kan begitu kan? Kalau kita sudah mencela orang lain, mengata-ngatai orang lain, terkikis semua pahala yang kita kumpulkan diambil oleh orang yang kita gibah. Dosa orang yang kita gibah, kita yang ngambilnya. Nah, kalau ada yang tanya, kalau misalkan yang menggibah ini nggak punya pahala gimana? Nanti urusannya di hari kiamat. Nah, mungkin akan diambil dari yang mana lagi kan, sampai habis, terkikis semua. Nah, jadi alangkah meruginya kita. Jadi satu hal yang sangat dihindari untuk kita, karena itu mengurangi nilai dari pahala puasa kita, adalah diantara tadi ghibah, yang kedua adalah berdusta. Nah, yang namanya berdusta biar bagaimanapun juga tetap sesuatu hal yang salah. Sekali kita berdusta akan mengulang kembali.
Karena kalau sudah seperti itu, apapun yang kita lakukan nantinya akhirnya orang tidak percaya lagi. Karena sudah terbiasa kita berbohong kepada orang lain. Ini juga mengurangi nilai pahala ibadah puasa kita. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dari beberapa hal ini mungkin bisa kami simpulkan bahwasanya di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, penuh berkah ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan, amalan-amalan, apapun yang diberikan kepada kita untuk bisa kita laksanakan, kita lakukan di bulan Ramadan. Mari kita lakukan dengan ikhlas dan lapang dada tanpa harus mengharapkan pahala dulu, tapi laksanakan dulu sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri untuk melakukan ibadah, tetapi lakukanlah dengan tulus ikhlas, ridho, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi yang dari kita sampaikan dari awal sampai akhir ini, mari kita bersama-sama introspeksi diri selama bulan Ramadan ini. Mungkin kita kilas balik ke belakang di bulan-bulan yang terdahulu, apakah perbuatan-perbuatan kita di bulan-bulan sebelumnya itu yang mungkin banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan sudah terhapus di bulan Ramadan ini. Nah, karena biar bagaimanapun pada saat kita ingin masuki bulan Ramadan, biasanya di bulan Rajab kita sudah habis-habisan ini istighfar kepada Allah. Biasanya bulan Rajab, karena bulan Rajab itu kan banyak yang mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah. Nah, karena bulannya Allah itu dianggap sebagai pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Jadi di bulan Rajab itu kita betul-betul istighfar kepada Allah, banyak-banyak zikir kepada Allah sehingga meringankan diri kita dari dosa. Setidaknya dosa-dosa kecil sudah mulai gugur, sudah mulai hilang. Masuk lagi kita ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikatakan sebagai bulannya Rasulullah. Nah, bulan Rasulullah ini kita perbanyak sholawat kepada Rasul. Biar bagaimanapun nantinya sholawat itu yang akan banyak juga membantu kita pada saat sakaratul maut, pada saat nanti kita berada di alam kubur, apalagi di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Rasulullah dengan banyak bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Dan yang terakhir, masuklah kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dikatakan adalah bulannya umat Rasulullah. Makanya tidak ada dikatakan bulannya umat Nabi terdahulu, tidak, tapi bulan untuk umatnya Rasulullah. Disediakan oleh Allah 1 bulan penuh, diberi nanti 10 hari terakhir itu penghapusan dosa. Jadi kita pada saat merayakan hari Idul Fitri, kita terlahir sebagai manusia yang sudah bersih kembali seperti bayi, seperti kertas putih yang tidak ada ditulis apapun tanpa noda. Nah, jadi inilah tadi kebanggaan kita, keistimewaan kita sebagai umatnya Rasulullah di bulan Ramadan, mendapatkan banyak sekali rahmat, maghfirah, kemudian tadi keberkahan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita berkah ilmu, berkah umur, berkah kesehatan, dan juga berkah rezeki di bulan yang mulia ini. Demikian tausiah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini berguna, ada manfaat bagi kita semua, dan apabila ada kesalahan dan kehilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian obrolan santai kita pada sore hari ini. Banyak ilmu yang kita ketahui setelah dijelaskan oleh narasumber tadi. Semoga dapat bermanfaat dan ilmunya juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kami akan mengadakan giveaway dengan hadiah diberikan kepada penonton yang beruntung dari sponsor kegiatan ini. Apabila mampu menjawab pertanyaan seputar tema yang telah dijelaskan oleh narasumber, bisa kalian melihat nanti di postingan Instagram HMI Tanah Laut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Giveaway kali ini disponsori oleh Laika Official. Pemenang giveaway akan mendapatkan 1 buah mukena cantik.
Dan kami juga informasikan bahwa acara serupa tayang setiap hari Sabtu pukul 17.00 WITA selama bulan Ramadan. Tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Tak lupa pula juga kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, yaitu Amyonli, Laika Official, Toko Ari, dan Kaos PIC yang telah berpartisipasi serta mendukung acara obrolan santai Ramadan edisi 2021 ini. Akhirnya usai sudah acara kita pada sore hari ini. Saya beserta dengan narasumber izin pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah dan puasa kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah hilaf mohon dimaafkan. Sukses untuk kita semua. Jalan hati, bahagia, HMI, yakin, usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.